Yang obses itu bukan Nikki sebenarnya, Bear yang obses sama Nikki. I still can't stop thinking about this movie. Gue rasa pesan yang pengen disampaikan sama si sutradaranya Cory Baker ini sebenarnya cukup gamblang. Cuma on second watch ada banyak layer yang mungkin kita bisa lebih pahami. Kita ngelihat situasi ini tuh dari kacamatanya si Bear. Ada sedikit kesamaan sama 500 Days of Summer. Di mobil Nikki lagi ngobrol kan sama si Bear. Nikki bilang I'm writing a book. Bear nanya what is it about? Terus Nikki bilang it's about love. Bear ngomong oh so it's romance. Nikki bilang it's not romance, it's about love gitu kan. Terus si Bear kayak is that not the same thing gitu. Sama kan kalau misalnya di 500 Days of Summer itu naratornya bilang this is not a love story but this is a story about love. Gue ngerasa Bear ini sebenarnya nggak cinta sama si Nikki. Bear ini suka dengan the idea of Nikki dalam kepalanya dia sendiri. Kita bisa lihat juga dari Nikki kan bilangnya ke si Bear itu kan kalau misalnya dia tuh lagi sedih karena bapaknya kena kanker. Tapi temen-temennya ngomong ke si Bear kayak Nikki tuh bohong sama lo. Kenapa dia harus sedih? Dia nggak deket sama bapaknya gitu. Sedangkan si Bear ini nggak tahu. Harusnya dia tahu gitu nggak sih tentang orang yang dia suka. Bear yang awalnya mungkin ragu gitu ya. Ini Nikki beneran apa enggak sih? One Wish Willow-nya beneran works apa enggak sih? Dan ujung-ujungnya gue cukup yakin kalau misalnya Bear percaya One Wish Willow-nya itu works. Dan dia juga udah tahu yang berhadapan sama dia itu bukan the real Nikki. Cuma dia nggak peduli, yang penting bisa together with Nikki. Pas adegan kotak bekal, ada Polaroid foto mereka berdua kan, ada tulisannya not me. Itu menurut gue momen dimana the real Nikki itu berusaha untuk kasih warning ke Bear. Cuma Bear kayak bodo amat. Apalagi pas adegan si Bear di mobil nelfon customer service-nya One Wish Willow ini. Dari awal dia bukan minta untuk nge-cancel wish-nya dia, tapi dia minta untuk memperbaiki atau nge-alter wish-nya dia supaya Nikki ini bisa sayang sama dia segimana dia pengennya. Sampai akhirnya si customer service-nya ngomong don't you wanna cancel gitu kan. Baru dia kayak oh, oke, can I cancel walaupun ujung-ujungnya nggak bisa. Customer service-nya ngomong do you wanna talk to her? Bear kayak who? And then kita bisa dengar suara Nikki yang teriak-teriak kesakitan. Gue ngerasa yang ada di telepon itu tuh suara si the real Nikki. Karena pas adegan itu bodinya Nikki itu nunggu Bear di rumahnya yang dia nggak bergerak sama sekali. Dia kayak yaudah cuma berdiri nungguin dia sampai tipis di tempat. Apalagi pas adegan yang pas di kamar. Ini salah satu adegan yang bikin gue kayak gila sih. Bear jahat banget gitu ya. Pas dia mau pergi untuk nemuin Sarah, the real Nikki akhirnya bisa muncul karena body Nikki-nya lagi tidur. Nikki mohon-mohon ke Bear, just please kill me. Bangkenya kayak the first thing that he said itu kayak is it so bad to be with me? Bro, you know it's not her. Nikki pun sampai jawab kan I was never with you. Tapi Bear gak peduli. Apalagi pas adegan terakhir itu yang pas abis Nikki akhirnya ngebunuh Sarah, Bear jelas-jelas ngomong ke Wish Nikki kayak just be Nikki. He knows damn well it's not the real Nikki. Yang penting I can fulfill my obsession with her. Itu sih beberapa contoh scene yang kayak bikin gue film ini tambah serem gitu. Karena man, Nikki just want to go home and sleep gitu loh. What do you guys think about this movie?